Oke, kita barusan tadi lihat-lihat di air terjun Munduk. Kita lanjut lagi jalan pulang sebenarnya. Tapi tadi Bro Adrian juga janji mau lihat Danau Buyan ya dari atas, tempat itu yang tempat nongkrong banyak itu, untuk foto-foto dulu lah ya. Jadi kita akan mampir di sana. Ini cuaca udah, kabutnya udah hilang sih kelihatannya, tapi masih agak mendung ya. Moga-moga nggak hujan. Kita nggak siap-siap pakai jas hujan karena ya meskipun mendung ya kita berharap tidak hujan. Oke, sekarang jalannya agak menanjak. Kita kembali ke jalur tadi ke arah Danau Buyan. Sebelah kanan Danau Tamblingan sudah ada, sebenarnya nggak begitu kelihatan ya, karena jaraknya mungkin agak sedikit jauh dan agak lebih bawah sebenarnya. Ini masih menanjak jalannya. Saya nggak sempat pakai glove tadi karena Bro Adrian langsung tancap gas, jadi ya udah langsung aja jalan. Jadi nggak sempat siap-siap, langsung kita berangkat dari Danau Munduk. Nah ini tadi yang tikungan 90 derajat turun ya. Sekarang kita udah di sebelah dari Danau Tamblingan dan Danau Buyan. By the way, kamera 360 nya tadi udah habis baterai, saya belum sempat ganti, jadi kita pakai kamera Osmo Action 5 dari helmet mount ya. Jadi ini baterainya masih ada, jadi memang yang si DJI Osmo 360 itu baterainya cepet habis ya, karena memang ya boros ya, karena kameranya ada dua ya, depan belakang, resolusinya tinggi juga, dan sehingga memang secara umum baterainya sama, dan jadi satu baterai untuk Osmo Action 5 itu bisa lebih cepat habis di Osmo 360 ya. Ya ini yang Osmo Action 5 nya masih lumayan ya, baterainya masih ada. Jadi kita lanjut. Nah itu di sebelah kanan mungkin agak sedikit terlihat danaunya ya. Nah, udara agak dingin, tapi karena nggak pakai glove jadi ya, tapi nggak apa-apa, rasa-rasa segar. Di depan tuh ada bule juga ya, lagi boncengan, entah dari mana mereka. Salib dulu. Ayo terus tancap, nanggung. Masih mendung tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gelap. Kabut sudah hilang tadi. Kelihatan awan masih mendung. Nah ini udah mulai banyak tempat makan, tempat nongkrongnya dari sini. Kita mungkin cari-cari tempat yang lumayan
pemandangannya, atau mungkin yang rame kali ya. Kalau yang rame biasanya tempatnya favorit. Ini pakai handguard lumayan sih, jadi anginnya nggak langsung kena tangan. Tapi ini kayaknya handguardnya saya akan naikkan lagi satu level sehingga anginnya bisa lebih full ya. Nah, menutupin tangannya, terutama waktu hujan akan membantu juga sih. Oke, ini udah mulai banyak tempat nongkrong sebelah kanan. Kita mungkin cari-cari lokasi ya, atau yang mana nih. Agak sepi ya, masih sepi. Nah ini kayaknya ramai. Wih, itu banyak Ronin sebelah kanan. Wah, itu grup Ronin kayaknya. Nah ini kayaknya favorit deh, sebelah kanan kita ada grup Ronin lagi touring bareng ya. Mungkin mereka lihat saya juga sih, makanya pada melirik. Teman anyway ya, karena nggak kenal ya. Kita stop di sini dulu. Nah ini pemandangannya asik kayaknya nih. Oke, kita coba foto-foto dulu. Open skies, an endless road. Wheels keep turning, feeling bold. Sun is setting in the west. Peaceful hearts feeling blessed. Oke, tadi kita udah puas foto-foto, lihat pemandangan Danau Buyan dan Tamblingan. Ternyata kita masih belum even sampai Danau Buyan ya, masih antara Buyan dan Tamblingan. Jadi Buyan itu ternyata danau luas sekali ya, jadi masih agak jauh. Nah mungkin daerah-daerah sini ini udah di atasnya Danau Buyan, tadi masih di antara Danau Buyan dan Tamblingan. Nah kita lanjut langsung. Nah, rencana kita mau makan siang dulu. Karena Bro Adrian Muslim ya, kita nggak mungkin yang macam-macam ya. Jadi kita cari nanti sate kambing Sultan ya di sini. Kayaknya enak juga nih. Dingin gini kita makan sate kambing. Nah ini ada kabut lagi, mulai berkabut lagi di sini. Agak berkabut ya.
sensor depan jadi agak berembun. Sunrise on the highway, endless roads below, windows down, wind feels like we're home. Every mile we live, laughter fills the air, endless conversation. Ini hawa agak dingin. We'll keep trying, hearts alive, in the morning light, no end in sight. Keep driving, hearts alive, in the morning light, no end in sight. Stars light up our path, midnight's gentle touch. With you beside me, nothing else means much. Small towns passing by, signs of life we've known. In this moment, refuge we finally grown. Mungkin ternyata kabutnya bergerak ya ke arah selatan ini, sehingga daerah sini malah sekarang yang berkabut. Tadi daerah lebih ke barat sebenarnya atau ke utara ya yang lebih berkabut. Sekarang mundur ke selatan timur ini kabutnya. Mungkin ketiup angin. Nah, kita nanti depan sana nanti. Nah, ini sebenarnya baru Danau Buyan nih, sebelahnya Danau Buyan ini. Tadi kita mungkin terlalu dini ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kelihatan dua danaunya. Kalau ini kan kita cuma lihat Danau Buyannya aja kalau di sini. Dan nggak terlalu ramai sini ya. Bro Adrian di belakang tadi ketinggalan, sekarang udah menyusul. Kosong, kita lanjut. Wah, kabutnya, udaranya lebih dingin di sini, seger-seger dingin. Si Sate Kambing Sultan tuh agak ke bawah ya, menuju ke arah Danau Beratan. Jadi sebelumnya sih, sebelum sampai Danau Beratan kalau di Bekasi. Nah, ini kita mau ketemu jalan besar. Nah, ini dia pertigaannya. Kalau lurus ke Singaraja seperti kalau nggak salah ya. Kita balik ke kanan untuk turun ke Danau Beratan. Oke. Ini jalannya lumayan ya, berliuk-liuk, jadi perlu hati-hati. Dan sekarang turun, waktu berangkat kan naik. Jadi engine brake-nya bisa dipakai di sini kalau Ronin. Nah, si Bro Adrian yang harus pakai main-main rem. Nah, ini biasanya banyak monyet yang seperti saya bilang. Wah, itu danaunya di bawah kelihatan. Pemandangannya asik ya. Nah, itu masih Buyan ya sini ya.
kita salip. shadows. Tires home, quiet song. Moonlight, gotta take it slow. Laughter echoes all night long. Moments frozen, won't let go. Under the stars we ride together. Nah, ambil lagi, agak ketat. Ini buat Bro Adrian nggak dapet, ya sorry. Kita nggak pakai intercom touring kali ini, jadi nggak bisa communicate ya satu sama lain. Bro Adrian nggak punya intercomnya, jadi ya nggak nyambung. Moga-moga dia bisa beli satu, biar kita bisa koordinasi lebih baik. Nah, kita jalannya udah masuk lebih mendatar ya, menuju ke Danau Beratan. Chasing time in the darkness, feeling brighter. Hearts in sync, our spirits fly. Every turn a brand new story. Every mile a piece of glory. Moving on but never leaving. The road keeps all we're believing. Every turn a brand new story. Every mile a piece of glory. Moving on but never leaving. The road keeps all we're believing. Driving down the open road, endless lines and skies unfold. When whisper secrets untold, headlights in the mist. Ya, kita salip. Ini ada antrian, tapi hati-hati kendaraan parkirnya. Oh ya, tinggal sangat berbahaya kalau tiba-tiba mobilnya belok kanan ya. Jadi kalau nyalip juga harus hati-hati, karena lihat kalau mobilnya berhenti semua, tiba-tiba mobil depannya kosong, itu mungkin dia mau belok kanan atau belok kiri. Jadi ya kalau kita salip tiba-tiba dia belok, kan lumayan kita nabrak. Jadi perlu waspada juga. Nah, ini udah masuk ya daerah ini ya, apa ini, Kabupaten Tabanan ya. Jadi Beratan juga berarti Tabanan masuknya. Tabanan luas sekali itu ya. Nah, di depan itu, di ujung ya sepertinya restonya. Kita udah dekat. Nah, itu sebelah kiri nanti mulai, atau sebelah depan sebenarnya itu mulai masuk ke Danau Beratan tadi. Kita pelan-pelan sambil nyari lokasinya yang mana, saya nggak tahu soalnya. Oh, itu depan itu. Oke. Ini dia Sate Kambing Sultan. Woi, antik juga tempatnya. Kita parkir sini dulu untuk makan siang.
Oke, kita sudah selesai makan siang tadi. Kita lanjut perjalanan pulang ya. Agak gerimis-gerimis sedikit. Cuaca masih mendung dan malah agak turun kabut sekarang. Kita lanjut segera pulang sebelum hujan. Bro Adrian sangat tidak suka riding waktu hujan ya, jadi paling malas katanya. Ya sebenarnya saya juga malas, tapi kadang-kadang seru juga sih lagi hujan ya. Cuman memang kalau nggak mau jaket yang bagus, basah kuyup masuk ke sepatu atau ke baju dan celana ya nggak enak ya pasti ya. Ini memang harus benar-benar siap. Nah, ini agak gerimis sedikit tapi masih bisa tahan ya. Jaket dan celana sih nggak terlalu efek sih. Moga-moga di bagian bawah setelah lewat Danau Beratan kita bisa lebih aman ya. Tapi ini daerah sini sebenarnya cukup gerimis kecil. Ya ini kabutnya udah sampai sini nih. Kabutnya udah daerah sini Danau Beratan ini udah berkabut seperti ini ya. Kabut hujan, jadi ini gerimis dari kabut sebenarnya. Nah ini udah dari kamera 360 ya. Tadi udah diganti baterai, kita udah full lagi untuk perjalanan pulang. Nah itu tempat untuk melihat ke Danau Beratan. Tapi bukan tempat yang kita tadi visit sepertinya, beda. Mana mobilnya lebih banyak. Ups, hati-hati bro Adrian. Ada orang nyebrang. Wah, padat. Ambil kiri dulu deh. Ini orang-orang udah pada pakai jas hujan, kita belum nih. Nekat tuh. Nah udah gerimis kan. Nah ini udah kelihatan Danau Beratan ya. Wih asik ya. Dan agak berkabut sih, jadi kesannya dingin banget. Nah kita ambil jalur kiri satu arah. Kalau kanan tadi datang satu arah juga. Wih kabutnya di danau. Karena ini danaunya di atas gunung ya, jadi ya unik ya. Jadi ada kabutnya di danaunya. Kalau danau kan biasanya di dataran rendah, ini dataran tinggi, di atas gunung, bekas kawah mungkin dulunya, sehingga memang kabut seperti ini bisa turun di atas danau. Asik ini udaranya, masih satu arah jalurnya. Nah ini jalur mulai akan nyatu ya. Kanan itu muter balik ke atas lagi, kalau mau pulang kita lurus. Wih itu ada pegunungan, pemandangan di belakang. Wait bro, salah bro. Nggak lihat jalur dia, nggak lihat peta kayaknya. Ya kalau gitulah, kalau nggak lihat peta ya, kalau kita nggak begitu aware jalurnya ya rentan salah jalur ya. Itu bro Adrian udah balik lagi. Lewat
Iya. Whoops. Wih. Wah, langsung ngacir lagi nih bro Adrian. Nah ini jalan terus menurun ya ke arah Denpasar ini, tapi masih jauh sih. Jadi ini kita masih perjalanan turun dari area pegunungan ya. Ini mungkin kalau di Bogor Jakarta itu ya Cisarua kali ya, pertengahan lah, pertengahan antara puncak pas di atas dan ini jalur-jalur di bawah lah ya, Cisarua sana. Kalau di Bogor Jakarta ya ada puncak kira-kira. Ini kita salib lagi kosong. Ups, kita ambil kiri dikit, masih dapat. Jalan turun. Nah ini enaknya Ronin ya, atau motor kopling lah, bisa engine brake. Pakai matic kan ya memang harus main ini. Kemudian lampunya juga nyala terus nih, sama lampu rem, kalau lampu ini. Jadi sih kayaknya sepanjang jalan nyala sih emang. Masih jalan turun, agak padat karena ini udah jalur jalan utama ya, dan ya mobil pengunjung mau jalan-jalan ke atas banyak, yang turun juga banyak. Ini hari Sabtu anyway, jadi ya jalan-jalan malam mingguan ke atas. By the way, saya pakai jaket Kremlin ini yang merah ini ya, karena ada fleece-nya dalam atau ada bulunya, atau ya lebih hangat lah ya. Kalau dibandingin yang model jaring, memang kalau model jaring tuh kalau hawa panas-panas gitu, kalau musim panas tuh enak gitu, mungkin nggak terlalu panas ya. Kalau ini karena pegunungan jadi pas sih sebenarnya. Jadi nggak kerasa dingin banget ya, angin nggak menggigit ke badan dari jaket, bahkan nggak kerasa, aman-aman aja. Menurut saya pas banget untuk daerah-daerah dingin kalau riding. Model bahannya juga memang bukan yang model kalau yellow corn kan lebih kasar ya, sehingga udaranya banyak masuk mungkin, jadi lebih adem kalau musim panas. Tapi kalau yang ini modelnya model Cordura juga atau apa ya, bahannya memang lebih rapet ya, jadi nggak terlalu angin banyak masuk sih. Dan jaket Kremlin ini memang nggak ada pocket atau bukan untuk ventilasi udara, jadi benar-benar tertutup semua. Jadi cek seperti jaket windbreaker seperti pada umumnya lah.
bukan untuk touring yang bisa panas dingin ya. Jadi kalau kayak konten moto punya yang O-Series, kita bisa buka ventilasi di beberapa resleting ya atau zippernya, sehingga udara masuk ke tangan dan badan banyak ya, bisa kita atur. Tapi kalau ini nggak ada, jadi benar-benar ya biasa aja, tertutup semua. Oke, kita jalan turun terus dan padat, jadi kadang ya sulit untuk salip-salipannya sini ya. Santai aja sambil lihat-lihat pemandangan. Belok kiri saya nggak berani salip nih, nggak kelihatan. Yang kosong. Whoops, truk. Oh iya, helm NJSS Cross yang karbon ini enak ya, enteng, nggak kerasa berat. Warna merahnya memang matching sama jaketnya, jadi ya sip sih. Saya sih keren. Saya memang untuk touring lebih prefer yang ini ya, dual sport ini atau adventure, ada padnya. Meskipun mungkin ya matahari sih nggak terlalu ngaruh banget, tapi enak ya. Dan karena kita nggak ngebut tujuannya, jadi padnya juga nggak ngaruh banyak. Kalau untuk ngebut memang pakai pad ya pasti nggak enak ya, ketarik helmnya. Tapi ini aman-aman aja sih, karena bukaan padnya lebar ya, lebar banget sehingga nggak terlalu ngangkat ya. Tapi untuk melindungi mata dari sinar matahari ataupun ya, kalau di motocross kan mungkin ranting ya, tapi kalau di touring ini ya lebih ke arah nutupin matahari aja supaya nggak directly ke visor. Tapi karena visor udah fotokromik juga sebenarnya ya oke aja. Cuman saya seneng aja modelnya ya. Untuk visor locknya juga agak keras ya, karena masih baru, si perawan ini, jadi menutup visor locknya agak keras. Ini retouch untuk X5 nya sih suaranya oke, cuman sebenarnya lama-lama juga biasa aja ya, nggak terlalu gimana-gimana. Bassnya sih emang atau suaranya lebih oke, lebih padat berisi dibandingin mungkin Bluetooth intercom lainnya yang kalau buat setel musiknya. Tapi lama-lama sih kayaknya sih agak garing juga ya, nggak terlalu berisik. Nggak tahu, mungkin karena kupingnya udah jenuh kali ya, udah antara suara motor sama suara musik jadi capean kali. Orang bilang kan kalau touring jarak jauh pakai earplug ya, saya belum pernah nyoba sih pakai earplug. Ya ini jalan udah mulai agak mendatar. Mungkin saya nggak akan liput semua perjalanan pulang ya, karena tentunya udah masuk kota akan membosankan. Jadi ini mungkin sampai batas ya, udah suasananya udah masuk kotaan sih, mungkin kita cukupkan dulu videonya. Tapi ini masih suasana masih agak pedesaannya masih, meskipun ini jalur utama sebenarnya, jadi ya padat sih, padat.
nanti apa? Hah? Apa? Remnya? Waduh. Putus atau apa? Enggak, biasa kayak nembus gitu, ngumpul gitu. Udah apa? Nggak ngigit. Itu apa ya? Hah? Itu apa ya? Ini yang ada ini ya. Nggak gigit. Udah naga udah. Hah? Udah naga nih. Ngempos. Pelan-pelan aja kali. Wah, main tinggalin aja dia. Langsung ngabur. Kempos sih mungkin ini ya. Tadi kalau perhatiin sih itu lampu remnya nyala terus, jangan-jangan dia nggak sengaja ngegrip terus nih. Dulu kadang-kadang kita nggak sadar ya, megang rem itu ya mungkin tujuannya untuk biar siap siaga gitu, teman. Kalau ketarik dikit aja mungkin lama-lama ya remnya juga lumayan narik ya, nggak gimana, cuman ya lama-lama panas ya, brake fading ya istilahnya, kayaknya brake fading sih ya. Biasa motor matic kan terutama biasanya kalau lagi turunan kan, karena kita nahan terus. Nah, biasanya karena saya udah dikasih tahu ya, biasanya kita mainin aja ya, jangan terus ditahan ya, harus kayak ABS manual lah ya, jadi sering-sering buka, tutup lagi, buka, jadi nggak ngunci gitu. Dan brake padnya tuh nggak nempel terus gitu. Kalau nempel terus ya lama-lama panas ya. Jangan-jangan ya Bro Adian tadi selama ini tuh bukan lampu kecil, emang motor emang katanya ada lampu kecil ya, saya juga nggak tahu ya. Honda ADV, saya pikir tuh lampu kecil, lampu biasa, bukan lampu rem. Tapi kalau dipikir-pikir tadi sama itu dia nanjak pun kayak ngerem ya. Coba kita lihat nanti depan mana dia. Nah itu kan nyala itu. Depan tuh. Nah itu nyala, berarti kan berarti kalau nggak direm nyala kan, mati kan. Ini nyala terus ya. Pas lagi. Kita better berhenti dulu. Nah ini nyala terus kan tuh. Ya berarti ngerem nih. Nah, nyalanya kalau direm dia full kiri ke depan belakang. Wah kalau gitu tadi nyala terus berarti. Itu lampu ADV itu X nya itu kalau lampu kecil, tapi kalau kiri kanannya nyala itu lampu rem. Tapi by the way kalau kita perhatikan tadi ya, makanya saya nanya kok ini lampunya nyala terus ya, karena terang sih. Kayaknya dia nggak sengaja nih neken rem terus nih selama ini. Waduh, buset, nanjak aja di rem nggak? Kita berhenti sini dulu. Oke. Ya coba kita periksa. Ini saya bilangin dulu itu pasti brake fading gitu.
Oke, teman-teman tadi sudah bilangin Bro Adrian itu tadi mengalami brake fading ya, jadi jangan sering-sering rem, dan ternyata benar. Jadi dia nggak sengaja megang rem mungkin untuk siap siaga, tapi kayaknya kepencet terus ya, ketekan terus, jadi remnya nyala terus, hampir mau nanjak, mau turun, mau ngegas, remnya nyala terus. Jelas aja remnya panas ya, remnya panas ya udah pasti kehilangan grip. Oke, so I think ya moga-moga aman, nggak ada masalah sampai perjalanan pulang ya. Karena Bro Adrian udah tahu, jadi dia udah nggak tahu kan, dia udah mainin sekarang. Oh, tadi nggak nyala terus tuh, jadi ini kita tadi makanya udah dingin aman lagi, nyala lagi, bukan ngempos. Jadi ini masalah klasik di motor-motor matic yang kalau lagi turunan tadi ya, kita nggak sengaja kita ngerem terus, nggak ada engine brake kan. Tapi ini bukan karena tadi ya, bukan karena turun, karena ini tangannya si Bro Adrian ternyata megang terus, dan katanya penyakitnya udah selama ini pernah kejadian. Wah, ternyata itu kebiasaan menurut saya. Jadi ya ini pembelajaran juga ya untuk yang punya matic, harus benar-benar aware tangan di rem itu jangan terlalu sering atau jangan terlalu menekan lah ya. Kita pastikan tangan boleh tapi jangan sampai menekan, sehingga nggak kerasa itu brake-nya ketekan terus ya, nyala terus, sehingga menyebabkan brake fading atau overheated ya di padnya, sehingga nggak ngegigit lagi padnya waktu kita butuhkan. Oke, kita cukupkan video ini, kita perjalanan pulang. Nanti kita lanjut di tentunya di video-video berikutnya. Ini perjalanan sudah memasuki area-area kota, jadi nggak terlalu menarik lagi. Nah, ini kita mau parkir dulu di sini sambil istirahat dulu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.